sekarang antikristus. Saat di satu bagian ini kita break. Ini gak lama, saudara. Oh, haleluya. Kita tahu kisah antikristus. Daniel 9 ayat 27 berkata, ini nubuatan tentang antikristus. Dia muncul di akhir zaman. Selamat datang dari Swiss. Nah, ini dari Swiss saja baru datang. Saya nggak bohong. Bapak ini baru dari Swiss. Karena dia memang bertugas di Swiss dan baru pulang ke Indonesia. Di sini lengkap, saudara. Pak Hasiholan ada nggak sih? Tadinya mau datang. Hasiholan Syahar kan? Dia daftar. Jadi di sini ada orang bank, orang OJK. Ini bapak ini orang OJK dari Bank Indonesia tadinya. Dan saya percaya ini berkaitan dengan uang semua orang di ruangan ini. Yang kerja di bank ada nggak di sini? Jadi sini mau katakan, ada orang yang berhubungan dengan uang, mengawasi uang, ada yang punya uang, ada yang bergumul untuk punya uang. Semua ada di ruangan ini. Tadi saya mau katakan kalau Pak Hasiholan ada lengkap, dan dia betul soal-soal uang, saudaraku, dia memang urus uang. Saya mau katakan, yang cetak uang ada di sini, yang ngawasin uang ada di sini, yang punya uang ada di sini, yang rindu punya uang juga banyak di sini. Semuanya ada di sini, saudaraku. Siapa yang nggak perlu uang? Pasti orang juga. Antikristus, Daniel 9. Raja itu membuat perjanjian itu. Saya ini garis besar, saya berharap kita udah paham paling tidak bahwa nanti di akhir zaman ada 7 tahun masa sukar. Kira-kira begini nanti, saya mau jelaskan secara sederhana. Kita akan masuki kesusahan-kesusahan dan kita melihat apa yang terjadi saat ini adalah menuju kepada kesusahan global. Anda percaya atau tidak percaya, kita sedang menuju ke sana. Karena saya katakan, saya yakin bahwa rahasia kita wahyu sudah dibukakan, berarti generasi kita yang mengalaminya. Dan kalau kita lihat, saya tidak mau berbicara banyak dalam pengertian detil. Jemaat kami ini selalu, kadang-kadang berapa tahun sebelumnya sudah saya katakan, kira-kira 4-5 tahun yang lalu saya katakan, Eropa akan hancur, Eropa akan dikuasai Muslim, Eropa sebelum terjadi yang masalah-masalah ini, dan sebelum pilkada Amerika, sebelum bahkan Donald Trump mencalonkan diri, saya berkata di mimbar bahwa keadaan global, khususnya di Amerika, akan masuk pemilihan presiden yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Pemilihan presiden paling brutal, paling banyak masalah, dan terjadi demonstrasi yang besar dalam masa pemilihan presiden. Dan saya katakan, waktu Donald Trump mencalonkan diri, saya katakan, Donald Trump jadi presiden. Apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di seluruh dunia, sekarang sedang menuju pada masa-masa kesusahan besar. 7 tahun masa sukar, kira-kira begini nanti keadaannya. Karena dunia masuk kepada masa-masa sukar. Terlebih kalau udah masuk pada 7 tahun masa sukar, kita tahu bahwa pada awal itu nanti ya akan ada perjanjian. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Raja itu siapa? Antikristus. Nanti ketika kesulitan mulai terjadi perang-perang setempat, ya, nanti sebelum kedatangan Tuhan, sebelum Antikristus berkuasa, kita tahu Antikristus berkuasa, saya agak cepat ini aja, bahwa 7 tahun masa sukar, pertengahan masa sukar itu Antikristus akan ambil alih dan dia berdaulat berkuasa, ya. Dan sebelum Antikristus mengambil alih semuanya, menjadi raja yang harus disembah sebagai Tuhan, akan ada 2 kali perang dunia. Nanti kita akan masuk, ya, kasih ingat saya ayat-ayatnya kapan itu perang dunia ke-3, kapan perang dunia ke-4. Dalam 2 perang dunia itu akan binasa setengah penduduk bumi. Alkitab mencatat. Alkitab mencatat. Nah, waktu masa-masa sukar ini, nanti bangkit 1 orang, seorang raja, seorang pemimpin yang luar biasa, yang dia menjadi Antikristus. Dia memberi solusi, memberikan solusi jalan keluar. Dibikinlah perjanjian perdamaian. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nanti ketika dia berkuasa,
tidak boleh lagi ada ibadah. Itu lihat itu. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tidak ada lagi boleh ibadah. Gereja stop. Tidak boleh orang menyembah Tuhan. Mau Muslim kek, mau Kristen kek, tidak boleh. Dan di atas sayap kekejian yang akan datang, yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Jadi perhatikan baik-baik. Pertengahan 7 tahun dia akan berkuasa. Raja satu-satunya berdaulat menguasai seluruh bumi. Dia menghentikan segala bentuk ibadah. Dan dia akan membunuh semua orang yang percaya dan membinasakan. Sampai kapan? Sampai pemusnahan telah ditetapkan menimpa dia yang membinasakan. Jadi selama 3,5 tahun dia akan berkuasa sehebat-hebatnya. Bahkan Alkitab, nanti kita lihat ayat, kengerian yang belum pernah terjadi akan terjadi pada masa Antikristus. Kalau kita sekarang menonton ISIS yang potong orang, sembelih orang, ada lihat videonya, itu nggak ada apa-apa dibandingkan kengerian yang akan datang waktu dia berkuasa. Ya, Alkitab yang mengatakan berapa lama sampai nanti katakan sampai pemusnahan, artinya dia dibinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Berarti apa? Di penghujung 3,5 tahun, di akhir tahun ke-7 Armageddon, situlah dia akan binasa. Ketika Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya, menghancurkan selama 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Kembali ke laptop. Kita akan lihat dia membuat perjanjian antara bangsa-bangsa, membatalkan perjanjian, menghentikan ibadah-ibadah, membantai dan membinasakan kekejian yang belum pernah terjadi. Kira-kira begitu. Mungkin kita enggak ini, tapi kalau kita sampai misalnya masa Antikristus berkuasa, ternyata kita tidak seperti Nuh masuk ke perahu, tidak seperti Lot yang lari ke gunung. Berarti kita menghadapi, kita mungkin orang taat setia kepada firman. Nanti akan ada ayatnya di kitab Wahyu bahwa ada orang-orang yang tertinggal. Bayangkan kengerian akan dihadapi karena seluruh dunia, seluruh sistem pemerintahan dikuasai oleh Antikristus. Maka sasaran adalah terutama orang-orang percaya ditangkap. Orang-orang percaya hanya bisa selamat dengan darah. Dan pada waktu itu dipaksa untuk menyangkal Yesus. Itu menjadi persoalan terberat. Mungkin kita taat sama Tuhan. Mungkin kita berkata, selama saya taat setia, ini bukan soal iman kepada Yesus. Kita semua beriman bahwa Yesus Tuhan. Itu tidak bisa dibantahkan. Tetapi persoalannya, kalau kita tidak ikut diselamatkan, diungsikan, seperti Lot, seperti Nuh pada masa-masa itu. Misalnya Pak Utagawa, betul Pak Utagawa, percaya Yesus, setia berdoa, orang kudus, tetapi kemudian tidak ikut keselamatan karena tidak mengikuti atau tidak taat, akan ditangkap. Anda waktu ditangkap Antikristus, kemungkinan besar Anda tidak dibunuh. Anda dipaksa untuk menyangkal Yesus. Karena ada Yesus berkata waktu masa-masa sukar itu dikatakan, barang siapa yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia mendapatkan nyawanya. Itu justru pada masa-masa itu. Pak Utagawa, saya Antikristus, tolak dalam nama Yesus. Tapi maksudnya misalnya, saya tahu Pak Utagawa ini orang yang setia. Antek-antek saya akan tangkap, saya suruh menyangkal Yesus. Bapak mau nggak menyangkal Yesus? Waktu itu, nggak mau ya? Ya pasti. Saya yakin Pak Utagawa tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi supaya Pak Utagawa menyangkal Yesus, nggak banyak-banyak saya lakukan. Pertama, saya ambil satu matamu. Kan tadi kan
kekejian, kengerian yang belum pernah terjadi akan dihadapi oleh manusia. Saya congkel mata Bapak. Saya tidak akan bunuh Bapak, karena saya tahu orang yang mati di dalam Kristus selamat. Saya anti Kristus. Anda tahu, kita ada Tritunggal. Tritunggal yang kita tahu, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Roh Kudus. Iblis juga, ini kan suka nyontek. Surga punya, dia punya Tritunggal. Bapaknya siapa? Lucifer. Anaknya siapa? Antikristus. Roh Kudusnya siapa? Nabi palsu. Tiga ini nabi palsu, tahu Pak? Nabi palsu. Nabi palsu ini nanti yang mendorong. Ya nanti kita masuk ke wilayah ini. Ya, saya nggak akan bunuh Bapak. Saya akan tangkap, siksa. Saya congkel mata Bapak. Bisa tes nggak demi keselamatan Bapak? Supaya Bapak setia. Supaya Bapak sungguh-sungguh seperti Nuh. Mau nggak? Saya tes saja. Gak usah congkel, colok saja berdarah sedikit. Nggak mau ya? Nggak mau dong? Nggak mau. Tapi saya mau katakan, kita mungkin tertawa. Tapi banyak gereja Tuhan yang menghadapi ini. Alkitab mencatat dengan jelas. Antikristus akan mengejar gereja Tuhan yang tertinggal. Yang masih taat firman. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dibinasakan, diperangi oleh antikristus. Wow. Karena dia sudah kata, berbahagialah orang yang tidak tahu kehilangan. Jadi Bapak, karena itu belajar hari-hari ini menyiksa diri, supaya nanti ketika mengalami aniaya, mata Bapak saya congkel, tetap bertahan, tidak menyangkal Yesus. Bapak pingsan, saya siram air, bangun lagi. Saya gunting sedikit telinga kiri. Sangkal Yesus, tidak mau. Pingsan, sadarkan lagi. Gunting kuping sebelah kanan. Loh, apa yang saya ceritakan ini akan terjadi. Tujuannya apa? Supaya menyangkal Yesus. Anda tidak bisa berkata, Tuhan aku nggak mau menyangkalmu, tapi aku mau hidup. Nggak bisa. Kenapa kau tidak taat sepertimu? Jadi gereja yang percaya bahwa ada gereja masuk aniaya, bukan Bapak. Contohnya Bapak, seperti Bapak, tapi bukan Bapak. Saya percaya Pak Utagal hanya berita dari teman, mau datang ke sini, ini panggilan Tuhan. Tapi saya mau mengatakan, ini pasti akan terjadi. Kita akan masuk ke ayat-ayat itu nanti. Jadi gak gampang. Kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tunggu dulu. Orang mau ke gereja aja gak setia, belum aniaya bos. Belum aniaya. Untuk taat ke gereja aja. Aduh, saya ada janji nih sama tim pro kepala dinas. Mau ada proyek ini ngomong, dan kebetulan dia kan dari saudara kita kaum Kedar kan. Pak, minggu pagi ketemu ya. Di mana PI, GI, TI, II. Kan yang gitu banyak sekarang kan? Yang II kan? Berakhir I. Sensi, PI, GI, II. Ngomong proyek. Ya sudah, jam berapa? Jam 9 pagi. Ya paling sampai siang. Kita pikir, saya bisa ibadah malam. Nah, sesudah itu pulang capek, tidur, terbangun dari jam 8. Masih ada hari Minggu yang akan datang. Itu belum aniaya. Belum aniaya itu udah gak setia. Halo? Masuk aniaya? Ray, kau percaya Yesus, kamu nyangkal Yesus? Betul. Saya gunting kuku tangan satu jari nanti, jangan-jangan kau bilang pada dia, aduh Tuhan tolong aku ini. Saya gak kuat. Ya, tidak mudah. Ini hanya ilustrasi awal saja, supaya apa? Supaya kita memahami betapa tidak mudahnya untuk hidup sebagai orang benar di hari sama. Kemudian apa? Membantai dan membinasakan keji yang belum pernah terjadi. Daniel 12:6-7, Antikristus berkuasa 3,5 tahun. Ya, Daniel 12 ayat 6-7. Baca dengan cepat. Selama 3,5 tahun, raja itu akan membuat perjanjian itu. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang di atas sebelah atas itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu mendengar orang berpakaian kain lenan
yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup dan kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala ini akan digenapi. Berarti 3,5 tahun Antikristus itu akan berkuasa. 3,5 tahun. Matius 24 ayat 15-28. Kita baca mulai ayat 15. Perhatikan baik-baik. Ini harus kita tangkap baik-baik. Ada pesan yang luar biasa dari ucapan Yesus. Matius 24 ayat 15. Ini adalah waktu Antikristus berkuasa. Dengarkan. Wow. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini Yesus yang ucapkan. Kalau kau melihat pembinasa keji, berarti siapa? Antikristus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca Nabi, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab, lihat, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi siksaan yang paling mengerikan dalam sejarah manusia adalah masa Antikristus. Jadi kalau kita sekarang melihat orang-orang Kristen dibantai, dipotong lehernya seperti ayam, nggak ada apa-apanya. Nanti lebih mengerikan. Betul-betul mengerikan. Ini Yesus yang ngomong. Lari. Saya mau kasih tahu. Ini orang yang mau selamat atau orang yang yang akan diselamatkan dari aniaya Antikristus? Perhatikan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu, ya, karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, mau saya kasih tahu, mereka ini yang dinasihati oleh Tuhan adalah mereka yang tertinggal, gereja Tuhan yang tertinggal, yang tidak tadi sungguh-sungguh. Mereka tertinggal, tapi Yesus sudah kasih tahu, kalau kamu melihat itu dan kamu melihat nanti ada orang yang berkuasa, lari, menjauh. Karena itu teman-teman, misalnya tadi Ray, ternyata kamu kelompok yang betul-betul setia tetapi tertinggal, masuk aniaya besar. Jangan tinggal di tempatmu, lari ke tempat yang paling tidak ada orang, supaya kau selamat. Selama 3,5 tahun itu, mungkin kau tinggal di gunung bikin gua, kau makan dari alam. Jangan pernah bergaul dengan orang lain, karena orang akan mengatakan di sana orang Kristen. Mengerikan. Kadang-kadang ada penganiayaan yang belum pernah terjadi. Karena apa? Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi selama 3,5 tahun itu mengerikan di muka bumi. Tetapi ada orang-orang pilihan yang tadi saya katakan. Mereka berdoa dan membawa hukuman bagi orang fasik dengan hujan es, dengan matahari yang menjadi gelap, bintang berjatuhan, gempa bumi di mana-mana, dengan bumi, pulau-pulau yang terbelah, gunung-gunung yang terbelah. Tapi orang-orang, ya, Anda kalau nanti masuk kepada fase ini, dan Anda, karena itu dikatakan tadi, diawali dengan apa? Hendaklah pembaca memperhatikannya.
ini pesan bagi mereka yang tertinggal. Karena kalau bagi yang sudah seperti Nuh di kapal, ngapain pusing? Sudah aman. Halo, sudah aman. Tapi kalau Anda nanti tertinggal, Tuhan Yesus masih mengasihi karena engkau taat setia. Cuma hindari namanya engkau tertangkap sama antikristus. Kalau kau tertangkap, bayar dengan darah. Jangan sampai menyangkal Yesus. Tapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dibersihkan. Kembali ke lagi. Saya berharap ini. Jadi kekejian yang belum pernah terjadi, apa yang dilakukan ketika antikristus muncul, ini juga di ayat-ayat ini. Kita nggak perlu baca. Ini persis sama kisahnya. Ya. Kalau kau misalnya, karena apa? Waktu antikristus muncul, gereja Tuhan yang diselamatkan, mereka nggak lagi di situ. Mereka sudah pergi. Mereka sudah masuk ke perahu. Air bah belum turun, tapi udah masuk perahu. Artinya apa? Sebelum antikristus berkuasa, hari-hari sebelum antikristus berkuasa, gereja kudus Tuhan yang percaya seperti itu, mereka sudah pergi. Sudah pergi ke suatu tempat di muka bumi. Tempat itu tidak bisa dipantau oleh antikristus dan kekuatan manapun, organisasi manapun tidak bisa menjangkau mereka. Wow. Mereka tinggal di bumi tapi tidak ada yang bisa menjangkaunya. Betulkah begitu? Ya, nanti kita akan lihat firman Tuhan menjelaskan orang-orang ini di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kekuatan dengan teknologi apapun bisa mendeteksi orang gereja Tuhan yang diungsikan. Tidak ada yang bisa mendeteksi. Tapi kalau yang tertinggal, perhatikan kadang, hendaklah pembaca memperhatikannya. Ada trik, ada cara. Tapi dikatakan, meskipun demikian banyak orang akan mati. Tapi mungkin hanya sangat sedikit orang yang bisa bertahan. Coba kita baca Wahyu 13. Ini adalah munculnya antikristus. Wahyu 13. Kalau ayat 1 sampai 18 ini munculnya antikristus. Ayat-ayat di bawahnya adalah nabi palsu. Dengan karakternya, dengan cirinya, kita akan tahu siapa nabi palsu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, perhatikan, binatang yang keluar dari dalam laut itu antikristus. Dengan ciri-cirinya nanti kita akan melihat bahwa betul dia antikristus. Nanti binatang yang keluar dari bumi adalah nabi palsu. Dengan ciri-cirinya mendukung bahwa dia nabi palsu. Tadi saya katakan Tritunggal. Yang jelas bapak mereka siapa? Lucifer. Kita nggak perlu jelas, dia memang dari sononya sudah menjadi pemimpin. Ya. Tapi siapa antikristus? Siapa nabi palsu? Wahyu 13 ini dijelaskan. Melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujan. Ini maksudnya, coba perhatikan. Ada seseorang jadi antikristus. Dikatakan bahwa binatang ini bertanduk 10, berkepala 7. Ini simbol. Ya, menunjukkan bahwa dia punya pengaruh. Mengepalai, memimpin begitu banyak kelompok bangsa negara. Dia punya pengaruh. Artinya dia menjadi pemimpin yang diterima oleh banyak orang. Ya, bertanduk 10, berkepala 7. Tanduk ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kekuatan. Betul tidak? Kekuatan. Dikatakan berapa? Bertanduk 10. Kekuatan yang utama dari pemimpin dan negara-negara besar di bawah pengaruh antikristus. Jadi dia punya kekuasaan yang luar biasa. Apa? 10 mahkota. Berarti dia apa? Pemimpin. Dia diangkat jadi raja. Mungkin nanti ada suatu sistem kelompok. Ya, kalau kayak sekarang ada PBB, kemudian ada kelompok APEC, ada kelompok Uni Eropa. Jadi dia ini punya peran pengaruh yang luar biasa terhadap negara-negara besar. Kekuatannya sangat dahsyat. Tapi kepalanya tertulis nama hujan. Wah, dia tidak percaya Yesus. Dia melecehkan Yesus. Ucapannya tidak pernah. Ya.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dari ucapannya menunjukkan kekuatannya yang menggetarkan, menciumkan nyali orang yang mendengar. Artinya membawa rasa ketakutan, membuat orang takut. Anda tersenyum ya, tiba-tiba ada dengar suara singa mengaum senyum. Lucu ya. Lucu deh. Tapi kalau dengar singa mengaum apa? Ketawa. Jadi bulutnya, ya, kayak tadi yang saya sebutkan tadi, yang kesaksian saya tadi, yang berbau-bau Ustaz tadi, kan mulutnya itu kan penuh dengan pengancaman apa segala macam, bikin orang rasa tidak nyaman gitu kan. Tapi itu nggak ada apa-apanya dengan antikristus, saudara. Kakinya kuat. Nah, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Naga itu siapa? Naga itu siapa? Si buruk rupa. Lu siapa? Naga itu ya, memberikan kekuatan. Wah, mujizat luar biasa. Nanti di akhir zaman mereka betul-betul dahsyat. Karena akhirnya banyak orang ikut dia, menyembah dia. Dan orang-orang yang gak hidup takut, mungkin masih setengah-setengah tentang kekristenannya, wah paling gampang ikut mereka ini. Ya, jadi naga itu memberikan kepada kekuatannya dan maka tampaklah kepadaku. Coba perhatikan, satu dari kepalanya terkena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu yang membahayakan itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ada mujizat yang luar biasa yang terjadi. Seharusnya dia mati, tetapi ternyata dia bisa hidup lagi. Itu membuat orang kagum dengan dia. Tapi bukan seperti lagu, ku kagum hormat akan engkau. Ini yang lain. Ini orang-orang yang akan dibinasakan mengikuti dia, kagum. Dan mereka menyembah naga itu, Lucifer, karena ia memberikan kekuasaan kepada antikristus. Dan terus mereka yang menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini orang hebat, luar biasa. Pengaruhnya di pemerintahan, di bangsa-bangsa. Siapa yang melawan dia, bahkan orang-orang kuat dibinasakan. Jadi katakan, siapa yang bisa berperang? Siapa yang bisa mengalahkan dia? Kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu berapa lama? 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun antikristus dengan kekuasaan yang luar biasa memerintah. Dan semua orang yang diam, dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Halo, baca baik-baik, baca baik-baik. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Orang kudus, bos. Orang kudus itu gereja Tuhan. Tapi mereka ada yang masuk aniaya antikristus. Di sini menunjukkan bahwa ada yang percaya gereja Tuhan masuk aniaya. Betul. Kenapa mereka masuk aniaya? Itu menjadi persoalan. Itu menjadi persoalan. Perhatikan baik-baik. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wah, tidak ada tempat yang tidak dibawa kekuasaan pengaruh dari antikristus. Semua suku, bahasa, bangsa, tempat. Wow. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu, perhatikan, baca, yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih.
Ya apa-apa, ada orang yang percaya menyembah dia. Tapi ini ada orang kudus yang tidak percaya sama dia, dibinasakan. Jadi Alkitab benar mencatat ada orang-orang kudus akan dihajar oleh antikristus. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Kenapa? Akan ditawan. Apa? Kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak setia, seperti istri Lot, kamu akan mengalami kesia-siaan. Paham? Jadi kalau kamu tidak ikut apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk diselamatkan, diluputkan dari aniaya antikristus, jadi dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Perhatikan baik. Ini sudah peringatan. Ketika masuk aniaya antikristus, mengerikan terjadi. Dari sekarang kita perhatikan baik-baik. Iman seperti apa sebagai orang kudus? Ketabahan, kesetiaan seperti apa dari kita? Yang penting supaya kita luput. Ayat 11 dan seterusnya ini adalah bangkitnya nabi palsu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba. Berarti ini orang rohani. Anak domba itu kan Yesus, tapi ini kan huruf kecil. Jadi dia seorang pemimpin rohani. Perhatikan, dia pemimpin rohani. Seperti anak domba, ia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan, berbicara sebagai hamba Tuhan. Kehidupannya tadi bertanduk apa? Bertanduk itu kekuatannya, kemuliaannya itu hamba Tuhan. Paham? Berarti dia seorang yang punya pengaruh, pemimpin. Pemimpin rohani. Pemimpin gereja. Perhatikan. Sama seperti anak domba. Anak domba itu bercerita tentang apa? Hal-hal rohani. Secara jasmani, dia adalah pelayan. Tapi dia berbicara seperti seekor naga. Ucapannya adalah mengikuti dan menunjukkan bahwa dia di bawah kendali Lucifer. Coba. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama atau antikristus dijalankannya di depan matanya. Dijalankan antikristus di depan mata nabi palsu. Lihat, ia ini adalah nabi palsu, pemimpin rohani, ya, identitasnya sebagai orang rohani. Tetapi dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nabi palsu, makanya disebut nabi palsu. Dia justru membuat orang menjadi ikut kepada antikristus. Orang banyak ikut karena reputasi dia sebagai pemimpin. Reputasi dia sebagai pemimpin. Dia pemimpin rohani global. Saya tidak perlu perjelas. Semoga Roh Kudus menuntun Anda, membukakan. Tapi yang jelas dia adalah pemimpin rohani. Dan dikatakan oleh Alkitab, kekuatan, ya, bahkan dia mempengaruhi seluruh bumi. Berarti dia punya jaringan, dia punya kepemimpinan yang begitu luar biasa di seluruh dunia. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Oh ya bisa. Nanti ini bisa terjadi, saudara. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Jadi nabi palsu ini menginisiasi, mengajak orang untuk mendirikan patung untuk menghormati antikristus. Itu ide siapa? Nabi
palsu. Kemungkinan nabi palsu atau antikristus itu muslim tidak? Tidak mungkin. Muslim-muslim radikal apa segala macam, wong patung-patung aja dihancurkan sama dia karena dianggap itu berhala. Tapi nabi palsu ini senang buat patung untuk menghormati orang-orang kudus, orang-orang penting. Memberikan nyawa, ya. Jadi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu jauh sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ngeri. Semua yang tidak menyembah patung antikristus dibunuh. Ya memang kan, kalau orang-orang gereja yang tertinggal, tadi Yesus katakan, dinasihati pergi. Kalau kau tahu ada antikristus, kau tahu ada pemimpinan yang ini, lari, tinggalkan tempat rumahmu, lari bersembunyi, lari ke gunung. Memang gunung kan tempat-tempat yang seperti. Tapi saya percaya ayat tadi itu bukan untuk Anda, karena Anda sudah di perahu seperti Nuh. Yang yakin engkau percaya seperti Nuh dan di perahu aman, tidak pusing dengan air bah lagi, siapa? Angkat tangan. Oh haleluya. Anda bukan orang kudus yang dibinasakan, toh? Hah? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah ini nabi palsu ini, nanti lihat, kita akan mendengar dia berkata, enggak apa-apa, taruh tanda chip di tangan dan di dahi. Dan kalau Anda mendengar hamba Tuhan yang mulai bicara begitu, hamba Tuhan besar, pemimpin gereja global, ini Alkitab berkata, mana ayat 16 tadi? Perhatikan ayat 16 tadi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Siapa yang mendorong itu? Siapa yang merestui itu? Nabi palsu. Jadi Anda dengan alasan apapun, untuk namanya teknologi, suatu saat ditanam chip di tangan, di dahi, Anda mau terima? Terima saja. Yang jelas kau akan binasa. Kau akan binasa. Neraka kekal, kata Alkitab itu saudara. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang ini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi orang-orang ini, sistem semua sudah dikuasai. Karena memang alat dengan tanda itu yang bisa terlibat di dalam ekonomi, jual beli dan sebagainya. Jadi Anda nanti masuk supermarket, Anda nggak perlu bawa apa-apa, karena nanti di pintunya itu sudah ada CCTV, sudah ada scan, Anda masuk sudah ketahuan ada siapa. Jangankan itu, di jalan-jalan nanti itu ada scanning kamera yang sudah menunjukkan ada jalan siapa, dan ada satu tempat di muka bumi ini di Belgia yang akan menjadi pusat data seluruh orang di dunia. Jadi kalau Anda jalan di jalan Danmogot, karena sudah ada nanti alat itu, oh Bangun Manurung ada di Danmogot, apa profesinya, apa aktivitasnya, udah ketahuan. Ini Bapak ini pasti tahu teknologi itu yang sedang menuju tahu, betul tidak? Bapak ini orang Batak, betul kan? Kira-kira Bapak mau ikut tidak? Oh tidak, haleluya. Dengan harga apapun dibayar, jangan mau ikut. Amin. Yang penting sekarang kita hidup benar di hadapan Tuhan dan taat seperti ini. Wow. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya ialah 666. 666. Saya nggak mau menjelaskan ini, nanti kita lebih lama. Oke, lanjut. Antikristus menyatakan dirinya tadi jelas. Kekuasaan antikristus didukung oleh nabi palsu. Tadi udah kita baca. Wahyu ini nabi palsu muncul. Pemimpin rohani global yang dihormati, nabi palsu ya. Bisa melakukan mujizat, menyuruh orang untuk menyembah dan taat pada antikristus.
Ya, bahkan bukan bikin patung. Ya. 2 Tesalonika ayat 1 sampai 12. Sekarang kekuatan itu masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Roh Kudus. Roh Kudus. Nanti Roh Kudus suatu saat tidak ada lagi di muka bumi. Pada saat kapan? Waktu Antikristus berkuasa. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Halo? Tidak ada. Karena nanti Alkitab mengatakan, nanti kita akan masuk ke sana. Waktu gereja Tuhan masuk ke perang, diungsikan. Ada orang kudus tinggal. Atau mungkin nanti ada orang-orang yang akhirnya karena melihat kekacauan di mana-mana, kemudian berkata, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong saya. Maka kita akan mendengar dari surga, terlambat sudah kau datang padaku, setelah dulu kau hiraukan diriku. Tak kau hiraukan, terlambat. Ada masa nanti tidak ada lagi kesempatan. Benar saudara, mau bikin bagaimana tidak bisa. Terlambat sesaat kemudian tidak ada. Tentang kedatangan Tuhan Yesus saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat-surat yang Ayat 3, janganlah kamu memberimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi saya mau tanya, Paulus, dia ngerti nggak rahasia yang sama? Dia ngerti. Kapan dia dapat? Seperti tadi saya mengenal seseorang di dalam tubuh atau di luar tubuh. Dia diangkat kepada langit, surga yang tiga dan ketiga. Dan di sana dia mendapatkan hal-hal perkataan yang tidak terkatakan. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Jadi dia di sana menerima mandat sebagai rasul bangsa kafir. Dan dia juga menerima rahasia-rahasia kehidupan orang-orang percaya. Bahkan rahasia-rahasia tentang akhir zaman, tentang antikristus juga diberikan kepada Paulus. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepada kita yang masih bersama? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi kekuatan antikristus itu sudah mulai ada nggak? Ada. Tapi ada yang masih menahan. Roh Kudus. Nanti ketika Roh Kudus tidak lagi ada, karena Roh Kudus sudah bersama-sama dengan orang-orang pilihannya di satu tempat. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Disitulah nanti tidak ada lagi kesempatan. Karena secara rahasia kerudakan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Antikristus berkuasa 3,5 tahun berkuasa, kemudian di ujung 3,5 tahun Yesus akan datang memusnahkannya. Nanti kita diungsikan 3,5 tahun di padang gurun pengungsian, di hutan taman. Selama 3,5 tahun kita hanya memuji menyembah dan berdoa. Akhir 3,5 tahun, sangkakala ke-7 berbunyi. Yesus datang di awan-awan. Orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu naik, bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, tubuh kita diubahkan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Berapa lama di angkasa? 30 hari. Nanti kita ada ayat 30 hari di angkasa. 30 hari itulah pesta perkawinan anak domba. Setelah 30 hari selesai, Yesus dengan orang-orang kudusnya, seperti katakan kitab Yudas, turun dan mengalahkan antikristus. Paulus mendapatkan rahasia akhir zaman. Jadi surat-suratnya juga banyak yang mengatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis.
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini juga Paulus sudah ingatkan di sini. Sebenarnya ada orang-orang yang harusnya tidak binasa kalau mereka menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini penting. Pada zaman Nuh beritahu kebenaran, kan tadi Nuh dikatakan pemberita kebenaran itu. Tapi tidak ada yang percaya. Padahal kalau mereka terima dan mereka taat, bisa menyelamatkan mereka. Orang-orang Sodom kalau mau bertobat seperti orang-orang Niniwe, pasti mereka akan diselamatkan. Tapi ini tidak. Tapi mereka masih ikut. Nah, ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Wow. Lanjut. Balik ke laptop. 1 Yohanes 2 ayat 18-20. Ini tentang antikristus. Intinya di sini adalah pengurapan. Pengurapan Roh Kudus akan membuka rahasia pekerjaan si jahat. Waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus sudah banyak kan sekarang? Makin banyak, saudara. Mohon maaf. Gereja hari-hari ini makin banyak toleransi. Mohon maaf. Gereja yang penuh dengan LGBT nggak pernah, bahkan ada pemimpin gereja berkata bahwa itu tidak apa-apa. Mohon maaf. LGBT itu dibenci oleh Tuhan. Kita tidak bisa mentolerir. Kita harus menjangkau mereka, suruh mereka bertobat. Kalau tidak ada kompromi. Gereja hari-hari ini kompromi. Ada sekarang gereja tidak lagi memberitakan kebenaran. Gereja takut kehilangan jemaat kalau berkhotbah tentang kebenaran. Gereja takut kehilangan persembahan kalau pendetanya khotbah tentang kebenaran. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, carilah gereja yang tetap berkhotbah tentang kebenaran, karena di situ kau akan dituntun kepada kehidupan kekal. Kompromi terhadap dosa menuju kepada kebinasaan. Yang setuju katakan amin. Ini tidak waktunya gereja soal berkat. Tuhan sudah mau datang. Kita cari juga 50 triliun. Sudah dapat 50 triliun, pengen 100 triliun. Anda punya 100 triliun, pengen 1000 triliun. Waktu kita, pikiran kita hanya yun. Karena yun dapat yuyun, dapat yuni. Karena hatinya di yun, triliun, ya kan? Akhirnya dapat juga apa? Yuyun, Yuni, Yunita. Oh, mohon maaf. Ada yang punya nama itu? Ada. Jangan mau terperangkap orang yang mencari yun tadi. Ya, miliar. Ya, akhirnya buyar. Mereka berasal dari antara kita. Nah, perhatikan. Antikristus itu justru dari kalangan gereja, dari kalangan orang percaya. Ini lihat, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Pengurapan dari Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan kalau ada pengurapan Roh Kudus, kita tahu
apakah kita ada hidup dalam kebenaran atau tidak? Benar, saudara. Lanjut. Sedikit lagi, kemudian kita break makan siang. Tidak sungguh-sungguh miliki dan jaga pengurapan. Pengurapan membuka rahasia antikristus. Dari kalangan muslim, ISIS, Al-Qaeda, tidak. Mereka Allah, betul. Memang pengertian antikristus adalah pemimpin, raja besar ini nanti. Tapi spirit antikristus, ya mereka pasti punya. ISIS, Al-Qaeda, antikristus pemimpin besar bukan muslim. Karena tidak mungkin mereka mendirikan patung dirinya untuk disembah. Betul tidak? Betul tidak? Muslim-muslim radikal pemimpin itu anti patung tidak? Anti patung. Jadi nggak mungkin yang muslim ini. Tapi mereka spirit-spirit antikristus dalam kehidupan sekarang itu nyata. Ya kayak berisik itu tadi. Wih, paten sekali. Jangan ketawa, orang begini ada di sekitar kita. Coba orang-orang begini sekarang kita makin apa namanya? Ya sudahlah, udah biasa. Tahu nggak, saya pernah di mana ya? Oh, di Hong Kong, di Singapura ya? Oh, sama Mami di Singapura, cium-cium sama cewek, darah Yesus. Saya itu nggak berdoa dalam nama Yesus, setrum bibir mereka. Pas di belakang saya naik elevator, naik lift ini, saudaraku. Bayangkan, kan ada 20-30 detik ini adegan di hadapan saya, saudaraku. Saya mau buang begini kan gak enak juga. Darah Yesus. Nggak ada sungkannya. Betul kehidupan di Sodom, saudara. Sodomi itu dosa Sodom. Kalau ada sodomi, hubungan badan laki-laki dengan laki-laki, itu dari Sodom. Makanya laki-laki kota Sodom kan mau memperkosa 2 malaikat itu yang gagah. Lot tawarkan anaknya, aku ada 2 anak perempuan, pakai. Memang Lot ini juga rada-rada bertaruh. Neraka itu luar biasa. Setan betul. Yang tahu neraka itu luar biasa, itu hanya setan. Inilah pengikutnya. I bet hell is favorite. Saya yakin, saya berani bertaruh, neraka itu tempat yang luar biasa. Enak maksudnya. Melecehkan saudara. Lihat saja dia, karena dia bilang neraka itu hebat, luar biasa, jadilah sesuai iman. Iya dong? Anda mau? Coba-coba 1 hari aja. Tolak dalam nama Yesus. Bagian keempat, kita istirahat dulu setengah jam. Saya berapa jam berdiri? Baru 3,5 jam ya? Biasanya 4,5. Hidup dengan iman, melakukan firman, itu menjamin kita selamat. Nggak percaya? Buka Matius 7 ayat 21 dulu. Sambil nunggu yang lain-lain, kasihan. Kalau mereka udah mulai, jangan mereka memulai dengan roh, diakhiri dengan kedagingan. Udah mulai dengan semangat, tapi kemudian ketinggalan. Coba Matius 7 ayat 21-22 dengan cepat. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah ini yang penting. Ayo perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau orang Kristen tadi nggak hidup menjalankan firman, nggak ada tempat di surga. Ini bukan Bangun Manurung yang ngomong ya. Saya mau bersaksi, Natal kemarin saya diundang di satu perusahaan BUMN di Jayapura untuk khotbah Natal. Tapi tiba-tiba ayat ini muncul. Wah, pemimpin cabangnya berdiri. Saya tidak percaya Pak Pendeta, orang Kristen pasti selamat.
Loh, kok marah saya Pak? Marah Yesus yang punya surga. Loh, yang punya surga siapa? Dan dia ngomong apa? Ngomong apa Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Loh, ini Yesus yang ngomong, yang punya surga. Halo? Kok saya ini marah? Wah, dia marah. Saya yakin selama dia pemimpin cabang, saya tidak pernah melayani di tempat dia lagi. Efek kan? Hah? Ini bukan pendeta yang mencari pelayanan. Dia marah betul. Berdiri dia di kursi di meja kehormatan itu. Pak pendeta ngomong apa itu? Wih, orang Kristen pasti selamat Pak. Saya bilang, Pak, mohon maaf, yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu bukan Pak Manurung. Coba lihat ayatnya, saya kasih turun. Kan ini Yesus yang ngomong. Oh tidak Pak, harus orang Kristen selamat. Ya terserah Bapak. Yang punya surga aja ngomong begitu. Bayangkan Bapak itu. Bayangkan. Ya itu tadi seperti Abraham berpikir bahwa banyak orang benar di Sodom. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan terlena dengan kekristenan. Terlebih jangan terlena karena kita hamba Tuhan. Baca ayat 23. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdumuan demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini pelayan tidak? Ini hamba Tuhan tidak? Hah? Tadi apa kata Yesus kepada dia? Ini hamba Tuhan ini. Apa kata Yesaya 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahat. Ini yang punya surga yang ngomong. Jangan bangga dengan status hamba Tuhan dan pelayan. Kalau kita masih tetap di luar kebenaran firman, ini bagian yang Tuhan siapkan. Enyahlah katanya. Waduh, kita pikir kita udah hamba Tuhan, 10 tahun melayani Tuhan, keluar masuk kampung, naik turun gunung. Tetapi ternyata kalau masih ada hal-hal yang tidak dikenan Tuhan, kejahatan di mata Tuhan, enyahlah daripada kata Yesus. Jadi Pak C1 ini marah besar sama saya. Pertama sekali saya khotbah, yang mendengar bangkit berdiri dan menunjuk kepada saya. Untung tidak lepas kalimat-kalimat yang ini. Saya katakan, Pak, jangan marah saya dong. Jangan marah saya Pak. Kalau Bapak masuk yakin surga gak apa-apa, gak ada masalah buat saya. Puji Tuhan kalau Bapak masuk surga. Tapi saya ngomong ini karena Yesus yang ngomong. Waduh, sampai mau makan juga udah rada-rada gak enak saudara. Duduk di sebelahnya di khotbah, yang main terus WhatsApp, Instagram, darah Yesus. Kau akan menerima bagianmu, saya gitu. Kalaulah dia tahu kepada siapa dia berbicara, dia akan menyesal. Oke, kita masuk bagian ke ini hanya pembukaan. Karena tunggu adik-adik ini. Adik-adik sebagai siswa, kalau dibilang setengah jam. Coba bayangkan kalau air bah perahu sudah mau berangkat. Loh ini pelajaran. Enggak apa-apa Pak. Ya, harus. Apalagi kita adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tertib. Iya. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi tetapi juga Allah yang disiplin. Haleluya.